Halo guys, balik lagi channel gue Henry CV. Di kali ini kita akan mereview dongai berjudul Solo Star Season 4 episode 162, yang dimana Lu Feng udah lolos dari apa ya namanya ya, yang persyaratan untuk memperdamai sebuah ras ya, ras si Dragon Heart ya, kalau nggak salah ya klannya namanya, gue juga lupa. Nah pokoknya di sini dia diberikan hak untuk untuk membaca atau mempelajari sebuah peninggalan dari si tetua-tetua atau pendahulu dari si klan ini guys, yang dimana ternyata si Lu Feng dengan cepat bisa mempelajari kekuatan baru, sehingga ranahnya Behemothnya dia, monster dia pun ikut naik guys, lebih kuat lagi. Yang tadi si Behemothnya tanduknya cuman beberapa, sekarang malah makin banyak tanduknya, ada 5 apa berapa ya lebih. Jadi kan kalau Behemoth semakin tanduknya banyak, berarti semakin ranahnya semakin kuat, kekuatannya juga semakin besar, dan tubuhnya atau badan itu semakin memperbesar. Ya kalau kita cek di pembahasan videonya itu yang kemarin, ukurannya mungkin hampir setengah planet bumi guys, monsternya si Lu Feng ini kan. Nah sedangkan si Lu Feng ini juga rananya juga udah makin kuat ya. Kita belum tahu sekuat apa, belum ada pertarungan, tapi di sini ya pas Lu Feng udah ngejelasin dan udah membuat sebuah aturan yang dimana klan yang emang dibelanya ini sedang ada masalah, itu udah kelar masalahnya ya. Dan kini Lu Feng itu udah disuruh tetua harus memasuki sebuah area benar-benar terisolasi, atau nggak boleh lah, kecuali orang itu udah benar-benar lulus dari persyaratan ketua klan atau raja ya. Nah si Lu Feng ini kan kemarin udah masuk pelatihan prasestinya, juga udah mengerti, diperoleh kekuatan yang dimana dahinya sendiri itu memiliki tanda sebuah pedang ya. Makanya pas dia pidato di depan rakyat dari Dragon itu pada ngedengerin, karena kan dia juga udah lolos dari mempelajari kalau nggak salah itu prasasti itu isinya itu tentang penciptaan, tentang waktu ya, masih berhubungan kekuatannya sama Lu Feng yang kekuatan mental dan kekuatan waktu ya. Nah di saat si Lu Feng masuk ke sebuah area yang dimana area itu memiliki sebuah monster di dalamnya yang udah menjadi batu ya, kalau kalian lihat sendiri. Nah di sini dia diserang guys, di saat si Lu Feng itu ditekan oleh aura monster yang udah mati itu. Entah itu Lu Feng lagi pengen ngebongkar sebuah patung yang dia bawa itu yang berbentuk ukiran naga ya. Kalau kita lihat sih monster ini kayak monster waktu ya, bisa ngendalin waktu kalau kita lihat. Tapi beda dalam segi waktu. Kalau yang kemarin si Lu Feng kopi ya, yang dia lawan itu emang bisa ngeberhentiin waktu. Nah kalau ini beda nih, kalau ini lebih ke jiwa ya. Jadi dia bisa hentiin si jiwanya si Lu Feng dalam bentuk klon atau dalam bentuk monsternya pun masih bisa dihentikan sama monster ini. Nah makanya si Lu Feng ini kaget. Nah ketika Lu Feng ini mulai ditekan, nah muncullah salah satu musuh. Nah ini orang ini yaitu dari klan yang sama guys, yang emang nggak suka sama Lu Feng. Di pertarungan dia itu juga menggunakan senjata dewa perang ya. Udah tingkatan 7 apa 9, gue juga nggak ingat banget di sini. Tapi di sini Lu Feng ngeluarin senjata dewa perangnya juga yang berbentuk pedang. Nah kalau yang lain kan tongkat. Nah si Lu Feng ini pedang, dan nggak 100% dikeluarin guys di sini. Nah meskipun berakhir si Lu Feng yang menang, dan si itu kalah dan ditangkap sama si anggota lain atau pasukan lain ya di sini. Nah kemungkinan kalau kita lihat pertarungan kali ini, dia bisa jadi lebih kuat ya dari lawannya Lu Feng yang sebelumnya juga itu anaknya dari tetua juga kalau nggak salah ya. Tetua dragon, kita sebut dragon aja ya karena gue lupa depannya apa, pokoknya ada dragonnya. Nah yang berbentuk badan ungu ini nggak tahu nih asal usulnya di mana. Apakah dia mungkin dia salah satu orang atau penyusup atau orang yang bekerja sama dari klan lain yang benar-benar pengen kayak
mengambil sumber daya dari clan dragon ini. Nah, jadi masalahnya kan si Lu Feng ini dijadiin utusan oleh perusahaan virtual untuk menyelesaikan permasalahan ada demo biar pada damai gitu guys. Nah, di sini si Lu Feng itu udah berhasil. Nah, tapi masalahnya nggak ketemu siapa dalangnya. Nah, mungkin dari si badan ungu ini nih bakal ketemu titiknya nih ya, karena ada dua pihak. Yang satu pihak tuh dari dalam ya, dari dalam yang emang sengaja ngebentuk beberapa pihak A di pihak B di dalam klan tersebut, untuk yang satu ada kayak maunya yang gini, yang satu lagi maunya gini. Nah, itu disengajain biar gampang dari pihak luar untuk masuk ke dalam klan ini guys ya. Iya, intinya mereka tuh ingin ngambil sumber daya alam yang dimiliki si dragon ini, makanya butuh bantuan orang dalam juga. Nah, di orang luar ini dari klan manusia ini kan bentrokannya sama klan manusia sama klan dragon. Nah, sedangkan si Lu Feng ini dari klan manusia. Tapi meskipun awal nggak dipercayai, akhir dipercayai ya, karena si Lu Feng ini emang benar-benar udah lolos dari ujian yang dikasih sama para tetua. Nah, dari klan manusia ini nih yang belum tahu siapa dalangnya. Meskipun kita tahu tuh ya dalangnya ya si wanita yang emang waktu pas ngadep tetua dari perusahaan virtual ya, mungkin bisa dibilang atasannya lagi dari Lu Feng ya, atasan gurunya mungkin Lu Feng, mungkin beda satu tingkat, kita juga nggak tahu sih apakah sama tingkatannya. Nah, di situ tuh. Nah, soal naga ini kalau menurut gua, jadi di sini mungkin Lu Feng bakal dapetin kekuatan baru guys, yang naga mati itu yang udah beku, udah jadi tanah ya, karena Lu Feng udah kayak mendeteksi di dalamnya tuh ada kayak peninggalan yang emang bisa jadi naikin atau bikin kekuatan Lu Feng itu makin gede, makin kuat lagi ya kan. Entah itu monster ini bisa jadi di cloning, tapi nggak mungkin karena total dari cloningnya si Lu Feng itu udah habis guys. Tersisa sekali doang tuh kemarin dia nge-cloning sebuah monster yang bisa ngeberhentiin waktu tuh. Jadi dia sekarang udah ada 2 monster ya, ada 2 monster yang bakalan nantinya jadi tambahan buat kekuatan Lu Feng, biar nanti pas ngelawan si klan serangga itu bisa menang lah. Nah, apalagi di sini ternyata di balik pemberontakan itu mungkin ada hubungan sama klan serangga, dan klan serangga ini pun sedang benar-benar ngeburu si Lu Feng nih ya. Makanya dia ngirimin beberapa pasukan untuk membantu si Lu Feng sebelum si Lu Feng ini masuk ke ranah yang lebih tinggi lagi kalau lihat cuplikannya. Nah, cuma gue nggak tahu itu klan serangga dari bumi atau bukan, kayaknya bukan ya, mungkin dari planet lain lagi. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, bisa cek di playlist YouTube gue, di situ ada semuanya ya. Terima kasih udah nonton video gue, sampai jumpa lagi di next video.